Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, NRP 80110063. Saya berasal dari UT Bengalon, Set Sangkulirang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses RNI komponen pada unit. Sebelum melakukan pekerjaan RNI, apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama itu ada dokumen-dokumen yang kita butuhkan, yaitu top manual dan part book. Lalu di sini juga ada namanya QE dan dokumen-dokumen lain pendukungnya sebagai referensi lainnya agar kita dapat melakukan proses RNI itu dengan baik. Lalu tool-tool apa saja yang kita butuhkan? Kebetulan toolnya sudah saya siapkan semua di mobil sana. Yang pertama yaitu common tool, toolbox, yang pastinya toolbox ya. Yang kedua yaitu special tool seperti tokren, impact, dan lain-lain. Lalu measurement tool seperti penggaris, vernier caliper, micrometer, dan yang lain-lain. Dan yang sangat kita butuhkan yaitu alat angkat, yaitu kren, sling, dan sakel. Lalu dokumen lain yang kita butuhkan itu seperti JSA. Di sini udah ada JSA lengkap semua sama tagnya. Lalu JSS juga sudah semua siap di sini. Jadi kita langsung ke unit aja. Saat ini kita sudah ada di unit 785-7. Nah, selanjutnya kita akan melakukan RNI steering valve. Sebelum kita melakukan RNI steering valve, baiknya kita isolasi dulu unitnya agar kita bekerja dengan aman. Yang pertama kita pasang padlock dulu. Setelah kita pasang padlock, kita ganjal unitnya. Tempatkan unit pada posisi yang rata. Setelah itu kita lakukan release pressure di tangki hidrolik. Oke. Sekiranya semua energi sudah diisolasi, kita bisa mulai pekerjaan RNI steering valve. Langsung aja kita lakukan RNI steering valve. Langkah pertama yaitu kita buka cover dari steering valve. Di sini ada 4 mounting ya, di bawah 2, di atas 2. Selanjutnya kita menuju ke hose dari steering valve. Sebelum kita bongkar, langkah baiknya kita siapkan tampungan di bawahnya, karena nanti kan akan ada oli yang ada sedikit oli tumpah. Dan yang paling penting yaitu kita marking hose-nya, jadi sehingga nanti suatu saat kita akan melakukan pemasangan akan lebih mudah dalam mengkoneknya, tidak tertukar, jadi tidak ada potensi tertukar. Setelah kita marking, kita lepas disconnect hose yang ada di atas sana, yang ada di steering valve. Nah, di situ juga lebih baik kita marking agar nanti lubang konektor-konektor terhubung. Jadi saat kita pemasangan tidak tertukar. Lalu selanjutnya selanjutnya itu kita disconnect namanya fixed bolt antara yoke dan kolom subnya steering valve. Nah, di situ ada bolt kecil, treatnya halus, jadi hati-hati dalam pelepasannya. Dan pastikan saat melepas antara yoke dan kolom subnya itu dia lancar, tidak seret. Karena apabila dia seret, pasti ada potensi rusak di splannya, kolom sub atau input subnya steering valve. Setelah disconnect yoke dan input subnya steering valve, kita lepas ontinya steering valve. Yang atas itu ada 4 biji. Nah, setelah itu kendor lah, intinya kendor. Kita ada 2 metode, pelepasannya bisa menggunakan tali. Apabila tidak ada tangga, kita gunakan tali, sehingga nanti saat unit itu, komponen itu lepas, tidak langsung jatuh.
Jadi kita ikat dulu dengan tali, setelah lepas baru kita ulur. Tapi kalau lebih aman lagi kita menggunakan tangga. Menggunakan tangga saat ya, jadi pelepasannya lebih aman. Itu ada dua metode. Setelah kita melepas steering valve-nya, apa sih yang kita harus inspeksi? Oke, yang pertama kita pastikan dulu ini hose-nya ya. Hose-nya ini masih layak atau enggak? Masih udah keras, masih lentur atau sudah crack. Kalau masih layak, oke, bisa kita gunakan lagi. Kemudian kita cek splen yang ada di yoknya, di yoknya steering column di sana. Nah, itu rusak atau tidak. Kemudian ulir dari fixed bolt treadnya, karena dia menggunakan tread halus, pastikan kalau treadnya itu aman. Nah, jika datang komponen yang baru, steering valve yang baru, maka harus beberapa poin yang kita perhatikan. Yang pertama yaitu lubang si konektor supply olinya itu tidak buntu ya, tidak buntu. Lalu treadnya untuk konektornya itu tidak rusak. Jadi saat nanti kita masang elbow itu tidak kesulitan. Setelah semua dipastikan bagus, steering valve yang baru, kita pasang elbow yang telah kita lepas dari steering valve yang lama. Kita pasang dengan ganti o-ringnya. Setelah komplit, barulah kita mulai pemasangan steering valve yang baru. Proses pasang yang pertama kita lakukan yaitu kita masang steering valve AC ya. Steering valve AC di bracketnya. Kita pasang, di situ kita pasang mountingnya ada 4. Nah, kita top antara 6 sampai 7,5 kg meter. Setelah itu sudah dipasang, sudah di top, kita connect yok dengan input sub steering valve-nya. Nah, saat pemasangan itu pastikan yok mudah dipasang dengan splennya si input sub atau subnya steering valve. Pastikan splennya itu mudah memasangnya. Kalau susah berarti ada masalah di splennya. Selanjutnya kita kencangkan fixed boltnya. Nah, untuk mengencangkan fixed boltnya yang ada di yoknya jangan terlalu kencang karena dia menggunakan tread halus. Itu sangat kritikal. Kalau kita terlalu kencang akan potensi rusak pada treadnya. Jangan dipukul intinya. Lalu setelah itu kita connect hose-nya. Kita connect hose-nya. Jangan lupa di elbow-nya itu kita ganti o-ringnya. Itu sangat kritikal di situ, o-ringnya. Harus kita ganti yang baru. Setelah o-ring yang ada di elbow itu kita ganti yang baru, kita langkah selanjutnya mengconnect hose supply olinya. Nah, pasang sesuai marking yang dibuat saat proses pelepasan sebelumnya. Nah, pastikan tidak tertukar. Setelah itu, setelah semuanya komplit, pastikan tidak ada yang kendor ya hose-nya. Kita komplitkan cover-covernya, cover steering valve-nya kita pasang. Setelah kita pasang, baru kita mulai nanti proses bleeding. Oke, langkah selanjutnya kita bleeding udara pada sistem steering. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita running unit atau running engine selama 5 menit agar temperatur oli hidroliknya pada temperatur kerja. Setelah 5 menit kita running, kita putar steering wheel sebanyak 10 kali ke kiri, 10 kali ke kanan. Nah, saat proses pemutaran itu jangan sampai steering cylinder ini mentok. Kita sisakan sebanyak 50 mm atau 5 cm untuk menghindari kerusakan pada seal pistonnya steering cylinder. Setelah kita melakukan bleeding udara pada steering system, langkah selanjutnya kita melakukan pengetesan pada steering system. Oke, di mana kita melakukannya yaitu di sini, di jalurnya supply dari demand valve. Ini pertama kita lepas plugnya, kita ganti dengan coupler. Setelah itu kita pasang hose dan pressure gauge-nya.
pressure gauge yang kita gunakan yaitu pressure gauge 40 MPa atau 400 kilo. Setelah itu semua terkonek, kita running engine. Nah, kita running engine sampai temperaturnya 45 sampai 55 derajat Celcius. Setelah itu tercapai, baru kita melakukan pengukuran, yaitu dengan cara diputar ke kiri atau ke kanan sampai mentok. Nah, setelah dimentokkan, kita baca pressure-nya berapa, sekitar 190 sampai 210 kg per cm persegi. Kalau di bawah itu, maka kita lakukan pengecasan sampai standar. Setelah kita melakukan pengeteskan, langkah terakhir yaitu kita melakukan final inspection. Apa sih yang kita cek? Yang pertama yaitu kita pastikan tidak ada kebocoran di lainnya steering valve. Kemudian tidak ada hose yang kendor. Jika semuanya sudah baik, kita readykan unit ini. Demikian proses RNI steering valve yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.